Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Agustin. Halo, perkenalkan nama saya Agra Devandra Suara. Halo, perkenalkan, nama saya Fauzan Abdillah. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah studi kasus yang cukup menarik dan penuh dilema berkaitan dengan dunia kerja, nilai kemanusiaan, dan pemahaman tentang genetika. Cerita ini dimulai dari seorang pengusaha bernama Pak Sumo yang mengalami kesulitan karena harus mempertahankan bisnis keluarganya di tengah penurunan pendapatan. Ia membuka lowongan pekerjaan untuk posisi marketing dengan harap bisa meningkatkan kembali penjualan melalui strategi digital dan kerja remote. Dari beberapa pilihan kandidat, Pak Toto termasuk ke dalam pilihan utama karena kualifikasinya sangat baik dan sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Namun, pada penelusuran media sosial, tim HR menemukan bahwa Pak Toto memiliki risiko genetik terhadap distrofi otot, atau kita sebut Duchenne Muscular Dystrophy, atau kita singkat DMD. Penyakit ini adalah penyakit yang sangat serius yang menyerang otot secara progresif dengan menyebabkan kelemahan yang semakin parah seiring berjalannya waktu. Penyebab pada penyakit ini adalah kelainan pada gen yang mengatur produksi protein distrofin yang sangat penting bagi fungsi otot. Penyakit ini diwariskan secara X-linked recessive. Artinya, gen pembawa penyakit ini berada di kromosom X. Untuk anak laki-laki, mereka akan langsung menunjukkan gejalanya karena mereka hanya memiliki satu kromosom X. Sedangkan untuk anak perempuan, mereka bisa menjadi pembawa dan mereka bisa menurunkan sifat itu ke keturunannya. Jika Pak Toto memiliki anak dan itu anak perempuan, maka mereka bisa menjadi pembawa sifat atau carrier. Sedangkan untuk anak laki-laki, mereka biasanya tidak akan langsung terkena karena mereka hanya menerima kromosom Y dari ayahnya. Namun resiko ini hanya dalam konteks genetika keturunan, bukan dalam kaitannya Pak Toto sebagai karyawan saat ini. Di dalam dunia medis, ada beberapa cara untuk mencegah agar penyakit genetik tidak muncul di generasi berikutnya, seperti konseling genetik, tes DNA bagi pasangan sebelum menikah, dan teknologi reproduksi seperti pre-implantation genetic diagnosis pada program bayi tabung. Terkait pemeriksaan genetik pada calon pegawai, sebaiknya hal ini tidak dijadikan sebagai persyaratan wajib. Pemeriksaan semacam ini menyentuh ranah privasi dan berisiko menimbulkan diskriminasi jika tidak dikelola secara etis. Pemeriksaan genetik hanya boleh dilakukan dengan persetujuan dan pemahaman penuh dari yang bersangkutan, serta tidak boleh menjadi dasar tunggal dalam pengambilan keputusan rekrutmen. Dalam kasus ini, Pak Sumo perlu menilai Pak Toto berdasarkan kemampuannya saat ini dan kesesuaiannya dengan posisi yang dilamar. Kekhawatiran tentang kemungkinan masalah kesehatan di masa yang depan harus ditimbang secara adil dan proporsional, tanpa mengesampingkan hak individu untuk tidak didiskriminasi karena faktor genetik. Terima kasih.